Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Sahara dengan NIM 202101116, kelas B1 non-reguler 2020, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dari IKIP Siliwangi. Nah, di sini saya akan membacakan resensi novel yang berjudul Si Putih karyanya Terelie. Nah, pada awal novel tersebut, novel Si Putih karya Terelie ini merupakan hewan kuno yang lahir di peradaban panjang klan Polaris. Klan Polaris adalah klan yang kerap diserang oleh sejarah pandemi. Kota-kota di klan Polaris adalah panggung pertunjukan teknologi terbaik di dunia paralel. Di klan Polaris tersebut terdapat puluhan miliar makhluk hidup yang mana pada ribuan tahun lalu sejarah menuliskan tidak hanya sedikit penduduknya dengan berkomunikasi dengan hewan, bahkan dapat saling memahami. Oleh karena itu, kemampuan yang jarang ditemukannya, penduduk klan Polaris sudah memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi, sebab peradaban di pendudukan klan Polaris sudah melesat jauh lebih baik, lebih canggih dan lebih modern pada awalnya. Akan tetapi, sudah sejak lama penduduk klan Polaris hidup damai berdampingan dengan keunikan klan yang dapat berbicara dengan hewan. Ilmuwannya klan Polaris membuat daftar 10 jenis pandemi. Yang awalnya level 1 itu berarti dengan mudah bisa dikendalikan. Dan sampai akhirnya level 10 itu berarti kiamat dan tidak bisa dikendalikan. Ketika pandemi level 10 terjadi, penguasa klan Polaris akan mengeluarkan dekret darurat. Nah, salah satu anak yang beruntung yaitu Noun, anak yang berusia 6 tahun yang dipisahkan dari kedua orang tuanya karena tidak lolos seleksi pemeriksaan di gerbang menuju klan Polaris. Bagian kedua, Nou terdeteksi mengenai gejala virus di dalam tubuhnya itu, sehingga ia tidak dikembalikan lagi ke tempat semula ia tinggal, di kota Eum. Kota tempat tinggal Noun, yaitu kota Eu, adalah kota di mana ia berasal dari dan ditepati sudah berantakan, sudah hancur dan tidak karuan, dan tidak ada yang bisa diselamatkan akibat adanya pandemi yang terjadi. Semua orang meminta untuk dibantu dan diselamatkan menggunakan benda terbang, tetapi ditolak karena tubuh mereka sudah terinfeksi virus, justru menimbulkan kerusuhan di tengah kesusahan yang melanda. Nou hanya bisa tinggal di sebuah bangunan yang berantakan. Di bangunan itulah pertama kali Nou bertemu dengan seekor kucing yang bernama Si Putih. Si Putih pun akhirnya memberikannya makanan
membantunya dan memberikannya udara untuk Nou. Suatu hari, Nou akhirnya bisa sembuh dan kembali bisa beraktivitas. Setelah sembuh dan bisa kembali beraktivitas, Nou memiliki tujuan untuk menemui kedua orang tuanya dengan mencari berbagai cara supaya mampu menembus dinding kuat tebal itu. Selama 5 tahun, dia mencari cara ditemani oleh si putih, tetapi hasilnya yang didapat tidaklah ada. Nah, sejak saat itulah Nou membatalkan semua tujuannya atau tekadnya itu dan keinginannya itu untuk menemui kedua orang tuanya. Nou memutuskan untuk berpetualang mempelajari klan Polaris ditemani oleh si putih. Selanjutnya, Nou dan si putih mendapati kapsul canggih yang sedang tergeletak rapi dan tidak ada pemiliknya sama sekali. Nah, sejak saat itulah pertualangan dan penjelajahan Nou dan si putih dimulai dengan banyak rintangan seperti melewati hutan yang selama ini mereka sangka bahwa tidak akan ada penghuninya sama sekali. Tetapi nyatanya Nou mendapati bangunan tua atau gubuk tua. Kemudian Nou dari awal menyadari bahwa akan ada bahaya yang menerjang bangunan tua tersebut atau gubuk tua tersebut. Namun di bangunan tua itu ada seorang laki-laki tua atau kakek. Maka dari itu dengan segera Nou menyelamatkan seorang laki-laki tua itu. Namun nyatanya seorang laki-laki tua itu sangatlah cerewet atau bisa dibilang banyak berbicara, sehingga sukar untuk dilakukan evakuasi. Dari kejadian itulah anggota dari pertualangan Nou dan si putih menjadi bertambah satu, yaitu bersama seorang laki-laki tua itu yang bernama Bram. Pertualangan Nou, si putih dan seorang laki-laki tua itu pun bertambah menyenangkan, bertambah menegangkan dan menegangkan. Dan akhirnya dari pertualangan mereka bertiga adalah saat Nou, si putih dan seorang laki-laki tua itu dengan tidak sengaja bertarung melawan pengendali hewan yang kemudian mereka bertiga berhasil menaklukkannya. Namun tempat yang dijadikan percobaan pertualangan Nou, si putih dan seorang laki-laki tua itu pun terbilang unik, karena kota-kota tersebut adalah kota dengan tanpa alat teknologi atau bisa dibilang tidak canggih, tidak modern, dan bisa dibilang sangatlah primitif. Salah satunya itu dengan kekuasaan mereka bertiga yang diatur oleh semacam pengendali hewan. Di dalam novel si putih tersebut menceritakan seorang tokoh Nou yang merupakan anak yang tumbuh dan berkembang menjadi remaja pintar, remaja cerdas, dan remaja peduli dengan sesamanya, karena Nou seorang dirinya
rela bertarung melawan seorang penguasa, yaitu Raja Gunung Timur. Dari kejadian yang dilakukan Naun hanya untuk menyelamatkan nyawa teman-temannya itu, yang pernah dikenalnya pada saat di kota tempat tinggal Naun, yaitu kota Ehum. Namun akhirnya Naun berhasil mengalahkan Raja Gunung Timur tersebut. Sebab atas ketulusan dan kebaikannya, Naun dan si Putih berhasil menaklukkannya, raja penguasa Gunung Timur yang bertindak sesukanya. Sampai akhirnya pengendalian hewan yang peduli pada rakyatnya yang mengambil alih penguasanya tersebut. Selanjutnya, terlepas dari itu, Naun masih memegang harapan agar bisa dapat menerobos masuk ke dalam dinding kebal tersebut. Nah, sekian resensi yang saya baca dari novel berjudul Si Putih karya Telelie. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.